Saya buat ini undangan konsolidasi. Aku tidak tanya begitu ke konsolidasi apa, aku udah jadi laki-laki Iya, tidak peka sekali. maksudnya kan kalau langsung bilang undangan konsolidasi itu yang konsolidasi apa gitu. Ya tanya tuh, Pak, aku dulu pacaran tidak cocok gitu. Itu lupa bisa casting aku jalan. Konsolidasi ini, konsolidasi tentang apa? Ini apa yang lagi viral-viral nih? Apa nih? Justice for Tobias Silak, keadilan untuk Tobias Silak. Iya. Tuh teman-teman di Yaukimo dong ada tuntut keadilan toh. Karena menurut teman-teman di Yaukimo, keluarga korban itu menganggap bahwa dia ini tidak salah baru ditembak begitu. Tapi ini yang konsolidasi untuk solidaritas toh. Supaya semoga dapat keadilan saja untuk keluarga orang. Tapi menurutku kenapa kita harus solidaritas kayak? Padahal Tobias ini kan bukan orang paniaika, dogiaika, kejadian juga bukan di Nabires ini. Menurutku kenapa? Menurut saya tuh kan kemanusiaan tuh kan lebih penting dari semua. Kemanusiaan tuh salah satunya tuh, apalagi solidaritas tuh, dan melampaui soal batasan. Segala sesuatu. Soal ras, negara, kebudayaan. Ya betul. Jadi dia melampaui semuanya. Jadi di mana ada ketidakadilan ya, di situ semua orang wajib untuk bersolidaritas. Sepakat soal itu. Dan menurut saya itu, kalau saya baca-baca ini kejadian kronologi peristiwa awal kenapa dia dibunuh, dia ini kan katanya anggota Bawaslu kan, anggota Bawaslu, lalu orang dari Bawaslu juga kasih tahu bahwa dia ini tidak pernah terlibat di dalam aktivitas apapun selain aktivitas dia dari rumah ke kantor, rumah kantor begitu. Karena setelah dia ditembak atau tertembak itu pastinya saya kurang tahu, tapi yang jelas dia mati karena kena peluru. Nah setelah tertembak, setelah dia meninggal baru ada kronologi dari belakang, ada siaran pers dari belakang bahwa polisi bilang ada bawa senjata, makanya kami tembak begitu. Pokoknya keluarga korban itu tidak terima karena itu. Orang minta bukti senjata yang dia bawa itu yang mana, dia beli dari siapa, atau bukti-bukti lain yang bisa meyakinkan dia ini bahwa dia ini bagian daripada kelompok tertentu yang dicurigai itu. Karena keluarga korban anggap itu dia tidak pernah punya komunikasi yang lebih dekat sekali dengan kelompok tertentu misalnya. Saya kira itu persoalan-persoalan kayak begitu tuh Nabire juga banyak kayak gitu. Iya. Macam ada tuh beberapa kejadian lalu itu. Polisi ini kan suka tangkap orang dulu, dibawa ke kantor polisi, baru diinterogasi, baru alasan penahanannya itu dikasih keluar dari belakang. Itu sering ada beberapa kasus tuh begitu. Ada indikasi sedikit, ditangkap dulu, dibawa ke kantor polisi, diinterogasi, baru surat penahanan dari belakang keluar. Padahal dari proses penangkapan juga itu ada beberapa peristiwa yang salah, ada 2 atau 3 yang saya ikuti itu lalu. Harusnya itu kan misalnya kok salah ini misalnya, kok lakukan tindakan makar atau kriminal misalnya. Itu jadikan bukti untuk bukan ditangkap, tapi saya harus panggil kau dulu. Surat panggilan pertama aku datang.
Kalau kau tidak mau datang, kau mau datang dan tidak itu terserah kau. Tapi kewajiban kau harus kooperatif, kau harus datang. Kalau kedua kali aku tidak datang, saya antar lagi surat. Ketiga kali lagi polisi antar. Nanti yang keempat itu baru polisi jemput. Tujuannya itu hanya mau tanya, mau interogasi bahwa ini tindakan ini apa ada penemuan semacam ini, ada bukti. Jadi ini benar atau tidak begitu. Bukan sampai pada tahapan ditangkap artinya sudah terbukti kan. Kalau akhir-akhir ini kan yang kelihatan begitu macam Pancasila gini, almarhum ini dia ditembak dulu baru belakangan baru muncul itu termasuk bahwa desa. Jadi saya kira memang solidaritas itu memang penting, maksudnya apa yang dialami oleh keluarga korban, perasaan kehilangan, tidak salah tentu panas dibunuh kah, itu mungkin kejadian di Nagro juga pasti apa orang tua bagi yang pernah korban itu juga pernah merasakan hal itu tuh. Benar. Jadi memang itu, saya pikir juga itu hal yang paling penting sekali soal solidaritas. Hari ini kan kita coba membuka wacana atau membuka paradigma soal politik primordialisme toh, soal Perasaan kesukaan yang berlebihan. perasaan kesukuan yang terlalu berlebihan, sehingga isu itu dia dikotak-kotakan. Oh. Ini suku ini yang buat ini, jadi kas tinggal suku ini saja. Ya. Ras ini yang buat, jadi kas tinggal ras ini. Ini harus paradigma-paradigma kayak macam begini kan harus dihancurkan. Betul. Jadi ini macam menurut saya itu salah satu kemajuan juga soal-soal bagaimana kita harus bersolidaritas, bagaimana kita harus menyuarakan soal-soal kayak begini. Bahwasanya Papua ini satu kayak gitu. Ya. Jadi kalau masalah di Merauke, di Papua Tengah bisa bersolidaritas. Iya yang 2 juta, kayak masa 2,1 juta hektar dan segala macam. Ini kan dia masalahnya berkesinambungan. Betul. Di satu daerah terjadi masalah, dia punya dampaknya juga bisa kena daerah lain. Sehingga mau tidak mau, ya bangun kekuatan, bangun solidaritas, terus bagaimana untuk melawan, mengkanter balik itu soal itu. Artinya hari ini berangkat dari solidaritas. Hari ini mungkin orang masyarakat yang ada di Kimahiman sama Mekleo yang di Merauke sana itu yang merasakan kehilangan dia punya dusun, dia punya tanah-tanah keramat misalnya, lahan-lahan yang mempertahankan hidup di situ. Mungkin hari ini dorang. Iya. Besok kita tahu kita yang mengalami kan. Bisa. Kalau kita baku malas tahu berarti wah ini berarti siapa yang kita mau saling baku dukung lagi. Nah itu. Karena yang ya katakanlah pelaku yang melakukan perampasan lahan, yang kasih rusak hutan segala macam. Ini kan satu nih. Iya. Satu diizinkan oleh undang-undang. Iya. Dijaga oleh aparatur negara. Lalu yang kasih habis hutan segala macam ini pemodal. Yang punya modal orang kasih turun 200 eskavator ke 2000 eskavator ke apa itu tangan begini dari Cina itu 2000 barang-barang itu kan sama juga di Nabri sini ada banyak kelapa sawit, ada isu juga nanti akan ada perusahaan tambang kan di Wilan ya. Akhirnya dengan adanya pemekaran provinsi, kabupaten, tambah lagi nanti setelah pilkada besok ini pemilihan gubernur sama kabupaten. Ini kan bisnis lahan-lahan kosong ini kan kemungkinan itu sudah diincar oleh orang-orang itu. Ya kalau solidaritas berarti setiap orang, ini menurut saya, nanti menurut saya tidak tahu, mungkin gue sepakat dengan Om Dong di sana kan. Jadi setiap orang yang mengalami nasib yang sama diperlakukan oleh subjek yang sama, pelakunya itu lah kenapa kita tidak harus baku dukung?
baku saling menguatkan dalam perjuangan mencari keadilan tuh. Karena itu yang bisa kita lakukan selain berdoa, saling menguatkan, saling dukung, bangun solidaritas. Solidaritas tidak harus kita pergi ke Merauke atau tidak harus kita pergi ke Yaukimo sana gabung di dalam barisan, tidak harus. Itu dari ya kita di sini dari Nabire misalnya, ada orang-orang di Paniai misalnya ungkapkan saya bersama keluarga Tobias Silap misalnya, atau aktivitas bahwa dia dalam doa misalnya, diskusi, atau kalau ada aksi-aksi yang lebih aksi demonstran yang lebih mencari jalan untuk alternatif cari keadilan, ya sudah kita sama-sama di situ saling menyuarakan. Ya, itu yang tadi aku maksud bahwa kita solidaritas ini bukan karena kita lihat dia ini agama yang sama ya toh. Iya. Di sana GKI saya Katolik jadi asal sabar dulu, itu tidak. Atau kita beda suku, orang ini masyarakat Cimahiman Mekleo, kita ini masyarakat Mepago, jadi ya sudah kasih tinggal itu masalah sini sudah. Tapi tidak, karena Jakarta lihat Papua ini yang kecil ya. Pelaku-pelaku ini lihat Papua ini kecil, jadi mungkin hari ini orang mulai rabe-rabeakan dari Merauke naik, kemarin Tobias, kemarin juga di Nabira ada persoalan yang sama, ditangkap di rumah, dibawa, ditembak, tapi itu saya kurang tahu, nanti bagiannya sakat. Saya bisa kan editor Pak. Itu yang saya maksud tuh, mungkin begitu apa soal kata solidaritas, kenapa penting kan? Atau bagaimana menurut Pak? Kalau saya sepakat soal kayak begitu, soal solidaritas. Karena sepakat. Soal kamera jadi gue sepakat lagi. Soal demokrasi ini menurut saya toh. Demokrasi misalnya macam di Indonesia ini kan dia hanya melihat itu soal suara mayoritas. Yang minoritas itu tidak dianggap, walaupun dia memang ditindas habis-habis. Jadi orang Papua bisa dibilang kan minoritas. Jadi untuk mau kasih besarkan itu, solidaritas tuh itu sangat, dan itu harus dilakukan. Karena suara-suara minoritas ini yang nanti akan menjadi kekuatan mayoritas besar. Betul. Dia tidak akan jadi mayoritas kalau dia terpecah-pecah, tidak saling mendukung. Tapi kalau semua ini jadi satu, itu lebih besar. Jadi besar. Dan bisa mengimbangi kekuatan mayoritas tuh. Mayoritas ini yang orang yang dari pelaku atau segala masalah. Harus sepakat soal itu. Jadi Papua itu memang dia kompleks dengan soal-soal kayak begitu. Jadi kayak macam di beberapa bulan lalu, mungkin 5-6 bulan lalu itu kan ada kasus penangkapan. Penangkapan karena pencurian motor toh, yang sedang marak, sehingga polisi mereka melakukan penangkapan. Tapi penangkapan tersebut tuh tertuju pada siapa? Iya. Jadi yang disasar bukan pelakunya, gitu. Saya dengar itu di bagian Kodim kalau disasar. Iya, di Kodim situ, terus di misalnya macam di Pantai Nabire, itu kan langsung turun main angkat. Pokoknya ada di situ main angkat. Main angkat langsung. Dan itu salah tangkap. Iya banyak sih. Banyak, hampir salah tangkap. Mungkin polisi anggap dengan nangkap semua yang ada di situ toh. Itu siapa tahu yang ditarget itu juga ada di situ. Tetapi yang jadi kalau saya di posisi itu, misalnya saya tidak salah, saya juga ikut ditangkap sampai di sana, misalnya saya punya motor ini kebetulan karena tidak ada kaca spion, akhirnya diproses, padahal saya ditangkap karena cari pelaku pencuri ini. Ada itu kasus kayak begitu juga, ditangkap, dibawa sampai di sana justru dicari kesalahan. Tebusi lagi di situ. Motornya diambil. Ini kan tidak enak juga. Alasannya bukan karena aktor pencurinya, karena memang sudah terlanjur salah tangkap, sehingga masalahnya beralih ke soal motor.
kurang lampu sen, kurang kaca spion dan lain-lain. Betul. Sehingga yang ditangkap ini dipaksakan untuk membayar Ya sih, biasanya kan agar dia punya proses pengeluaran motornya cepat. cepat. Tidak pakai naik pengadilan kan. Ya. Ada uang, ada di merah biru ada, selesai masalah. Ini Papua, Bu. Semua merah biru yang bicara. Tapi kasus-kasus kayak begitu tuh mungkin hampir seluruh Papua. Salah tangkap, salah tembak. Ini kan kita kalau kembali lagi tuh melihat profesi kepolisian tuh dia punya kredibilitas. Bagaimana dia bisa memastikan pelakunya itu siapa. Artinya dia punya intel-intel ini bisa berperan aktif. Supaya penangkapannya itu harus jelas begitu. Jangan salah gitu. Jangan salah tangkap. Iya. Kasus salah tangkap tuh banyak juga. Ini bisa bahaya. Ada satu kasus yang soal ini salah tangkap ini. Ada satu kasus yang saya lalu ikut itu dia korban ini dia disabel, jadi kakinya ini karena kecelakaan dia tidak bisa jalan. Dia punya marga PT, inisial namanya itu Y, saya tidak harus sebutkan namanya. Dan saya pernah liput itu, kasus itu sampai terakhir. Dia ditangkap sampai terakhir dia dikeluarkan karena tidak terbukti. Tidak terbukti dan dia dibebaskan. Tapi adanya yang ditangkap hari itu. Dan saya kurang tahu proses selanjutnya bagaimana karena itu didorong melalui jalur ini. Justice restorasi, penyelesaian secara kekeluargaan. Nah si YP ini dia ditangkap jam 4 subuh. Dia ditangkap, itu polisi datang ke ini istrinya yang cerita dan saya tulis di media yang lalu saya kerja itu. Istrinya bilang ada polisi datang ketuk pintu segala macam, dobrak. Akhirnya dibuka pintunya, ditanya siapa-siapa yang ada di dalam. Nah, saya dengan saya punya suami begitu. Dia sudah masuk ke dalam kamar tuh langsung si disabel ini dia ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. Itu kalau tidak salah hampir 1 minggu atau 1,5 minggu itu tidak ada kabar. Tidak ada kabar artinya tidak ada surat penahanan kah. Biasanya kan 1x24 itu dia diinterogasi. Tetapi ini 1 minggu. Waktu itu saya sama-sama dengan teman-teman advokat. Kita ke kantor polisi tetapi tidak sempat dapatkan keterangan ini sampai kalau tidak salah hari Senin sore kah baru dia dipulangkan karena memang tidak dapat ini bukti-bukti yang jelas. Nah, saya tanya istrinya, kenapa dia ditangkap? Itu tadi, jadi menurut kesaksian dia ini, setelah dia dibawa naik ke truk Dalmas itu, mobil polisi, ada seorang polisi yang datang ketemu ibunya, istrinya itu. Dia kasih tahu bahwa ini ada orang yang kasih tahu bahwa korbannya ditangkap ini dia punya rumah di sini, jadi kami datang tangkap. Alasannya hanya itu. Tidak ada alasan dia lakukan tindakan A kah, tindakan B kah, tindakan C kah, tidak ada. Dia hanya bilang kalau ada orang yang lapor, jadi kami datang tangkap, amankan laki-laki ini begitu. Lah, lapor apa, masalahnya apa, kan harus jelas itu. Iya tuh lapor karena dia buat kesalahan apa si disabel itu. Akhirnya 1 minggu baru dipulangkan karena memang tidak ditemukan yang bukti-bukti yang mau ditemukan itu apa juga tidak tahu, keluarganya juga tidak tahu kenapa dia ditangkap juga tidak tahu. Akhirnya pas dia dipulangkan itu baru masyarakat, dia punya orang-orang termasuk Bapak Kepala RT ini, mereka jemput waktu itu. Nah saya pikir itu kan misalnya kalau mereka mau pastikan bahwa ada indikasi satu peristiwa lalu dia dicurigai terlibat dalam satu peristiwa itu, loh kenapa siang hari atau pagi hari datang kasih surat panggilan dulu, misalnya datang, Bapak silakan ke kantor polisi jelaskan karena ada temuan
begini-begini. Ada beberapa data yang kami sudah temukan. Ini jam 4 subuh ini orang ada tidur ini. Pagi juga dia tidak mungkin lari, ini disabel Pak, kaki tidak bisa jalan. Dia harus pakai tongkat itu biasanya. Aduh, ini kasus-kasus kayak begini banyak. Jadi itu pola ditangkap dulu, lalu cari alasan dari belakang segala macam. Saya kira mungkin itu, saya tidak tahu itu jadi sebuah budaya kan, budaya dalam mengidentifikasi suatu masalah tuh, mencari tahu siapa pelakunya misalnya. Saya kira, tapi kalau misalnya itu memang itu dijadikan pola untuk investigasi suatu masalah, siapa pelaku dan sebagainya, saya kira itu kurang tepat sih menurut saya. Karena mau tidak mau juga kita sudah menyangka seseorang itu bagian dari pelaku sebelum membuktikan dia punya ini. Dan yang bisa membuktikan itu tuh hakim, bukan polisi. Polisi hanya kumpulkan bukti-bukti segala macam, dibawa ke meja pengadilan, nanti hakim yang toki palu benar dia melakukan atau tidak. Polisi tidak bisa sembarang-sembarang bilang langsung aku pelaku. Setahu saya begitu Pak, saya bukan orang hukum, tapi saya paham hukum. Sama. Tidak. Aduh, jadi soal solidaritas ini kan setelah memahami realita kayak begini, soal penembakan korban nanti ini kan banyak sekali. Dan saya justru kalau dalam konteks persoalan siapa Tobias Silag ini, konteks persoalan Tobias Silag ini, saya justru mendukung perjuangan yang dilakukan oleh keluarga korban sama LBH, bahwa ini harus dibuktikan secara hukum, tidak boleh dibawa dalam jalur kekeluargaan. Itu nanti selesai bayar ini 1.000-2.000 merah biru sabar dulu, harus dibuktikan di meja pengadilan bahwa betul-betul dia ini ditembak tanpa alasan. Iya kan? Itu sepakat. Saya sepakat dengan perjuangan yang hari ini LBH sama LBH Papua, Lembaga Bantuan Hukum Papua, dengan Komnas HAM RI di Jayapura, mereka sedang melakukan proses advokasi secara litigasi juga non litigasi. Saya justru sepakat dan mendukung itu. Dan di sisi lain itu, kalau misalnya kasus Tobias Silag ini di pengadilan, entah itu pembuktiannya dia betul-betul melakukan, dia terlibat di dalam kelompok tertentu dan dia bawa senjata atau bukan, itu kan itu tergantung nanti pengadilannya, hakim yang akan memutuskan itu. Tetapi proses kita tempuh jalan hukum, ya kan? Jalur hukum ini akan menjadi suatu pemahaman baru di tengah, terutama di masyarakat Papua di Nabire ini. Karena orang sudah menganggap bahwa ini penyelesaian masalah ini tidak harus selesaikan dengan cara uang. Ada cara keadilan yang bisa kita tempuh melalui jalur hukum. Ya toh? Ya. Saya kira itu, dan saya sepakat dan hormat untuk LBH sama teman-teman Komnas, keluarga yang sudah memilih jalur ini. Ya. Atau sepakat dengan ini keluarga selesai merah biru kan? Tidak. Ini masalah nanti dia tetap akan terjadi. Ya. Jadi setidaknya itu kan ada proses-proses yang dimana harus dilakukan toh, agar hal-hal tersebut itu tidak terjadi di kemudian hari. Nah, terus kepercayaan masyarakat tentang hukum itu semakin menyebar luas, kesadarannya. Jadi saya secara pribadi juga saya mendukung juga soal proses yang dilakukan oleh lembaga-lembaga hukum. Itu. Dia punya proses penyelesaian litigasi itu. Mau tidak mau juga itu harus dibuktikan melalui hukum juga. Biar bukan cuma masyarakat Papua saja, bahkan masyarakat Indonesia juga mengetahui begitu, bahwa apakah memang benar dia sebagai aktor dari kelompok-kelompok tertentu ataukah memang dia ini tidak terlibat dan dia memang murni sipil yang ditembak. Nah, itu akan dibuktikan melalui jalur hukum. Kalau ya merah biru ini, kita macam mengakui bahwa betul Tobias lakukan itu dan dia bawa senjata. Dia sudah kan bayar uang, saya sudah. Iya, kan bayar uang.
Nah, ini kan sangat disayangkan. Terus semakin lama apa mereka akan mengada-ngada serangan, mau siapa itu rakyat sipil kah, mau siapa saja itu mereka akan lakukan penyerangan secara masif Betul, kalau tidak ditegaskan melalui proses hukum. betul. Jadi saya secara pribadi ya saya mendukung proses kayak begini. Saya rasa teman-teman yang lain juga ya kan mesti sepakat soal